Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa melanjutkan materi terakhir kita, materi ke-7, yakni mengenai digitalisasi dan dokumentasi pendamping PPH. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Pak Pradis. Sebelumnya Pak Pradis sudah siap, Pak? Siap, insya Allah, Mas. Oke, siap. Baiklah, kepada Pak Pradis kami persilahkan. Terima kasih Mas Dika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta pelatihan pendamping PPH LP3H Hidayatullah, Mas Dika selaku moderator pada siang hari ini. Bersyukur kita kepada Allah karena atas berkat rahmat, nikmat serta karunia-Nya juga kita masih bisa melanjutkan pertemuan kita ini pada siang hari ini hingga selesai nanti. Dan tidak lupa salawat berisiling salam kita persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang kami hormati, pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan digitalisasi dan dokumentasi pendampingan. Tadi sudah banyak disinggung pada saat Mbak Dian menyampaikan materinya, bahkan sudah dipraktekkan ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan pada materi kali ini tidak terlalu membingungkan lagi karena tadi sudah diawali dengan praktek juga tadi. Namun nanti kalau masih ada yang merasa bingung atau belum paham, nanti kita akan ulangi lagi sepintas sebelum acara kita ini kita tutup. Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang dibahas pada materi kali ini? Yang pertama, peserta mampu memahami prosedur si halal dan menerapkannya. Kemudian, peserta mampu memahami kriteria pernyataan mandiri dan menerapkannya, atau self-declare itu. Jadi, dua hal inilah yang diharapkan dari penyampaian materi terkait dengan digitalisasi dan dokumentasi pendampingan ini ya. Semua peserta diharapkan mampu bagaimana mengupload si halal, mengakses si halal, kemudian bagaimana pula memahami kriteria pernyataan mandiri atau self-declare tersebut. Alur pendampingan proses produk halal sebagaimana yang dapat kita lihat bersama, diawali dari pelaku usaha, kemudian pendamping, lalu interaksi antara pelaku usaha dan pendamping, kemudian BPJPH, Kementerian Agama, lalu MUI, dan terakhir dikembalikan lagi ke BPJPH. Nah, pada pelaku usaha yang diharuskan adalah pelaku usaha membuat skema bahan dan PPH, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu dalam SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal. Jadi di situ tadi sudah diuraikan bagaimana mengisi SPJPH juga, SJPH. Kemudian pada level pendamping melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan, bahan dan skema. Jadi kita sebagai pendamping melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, artinya melakukan verifikasi dan validasi terkait dengan dokumen permohonan dari pelaku usaha. Nah, untuk pemeriksaan kelengkapan dokumen ini dapat dilakukan verifikasi ke lapangan untuk bahan yang dibutuhkan kepastian kehalalannya. Kemudian, pada interaksi pelaku usaha dan pendamping, melakukan tindakan koreksi terhadap bahan atau PPH
proses produk halal yang pada SJPH-nya belum sesuai, belum memenuhi. Artinya kalau ada hal-hal yang tidak sesuai atau kesalahan pada SJPH pelaku usaha, dilakukan koreksi bersama. Informasi tersebut tentu disampaikan pendamping kepada pelaku usaha, dan pelaku usaha mengikuti saran masukan dari pendamping apakah terkait dengan bahan atau proses pelaksanaan proses produk halalnya. Lalu membuat akad atau ikrar pernyataan kehalalan produk atau produk gitu ya. Nah, setelah proses pembuatan akad ikrar ini, pendamping menyampaikan seluruh dokumen kepada BPJPH. Nah, sebetulnya ada satu tahapan lagi sebelum pendamping menyampaikan ke BPJPH, yaitu ke lembaga, ke LP3H Hidayatullah. Nah, nanti dari LP3H Hidayatullah ini baru diteruskan ke BPJPH, Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah diverifikasi oleh BPJPH, BPJPH akan menerima dan memverifikasi dokumen permohonan, kemudian jika lolos, artinya jika seluruh permohonan itu dapat diterima, maka pihak BPJPH akan meneruskan permohonan kita tersebut ke Majelis Ulama Indonesia untuk mendapatkan fatwa halal. Nah, di MUI, Majelis Ulama Indonesia, terkait dengan permohonan kita itu, maka akan dilakukan sidang fatwa dan penetapan halal. Kalau sekiranya permohonan PU kita yang kita dampingi tersebut memang memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat halal. Kemudian hasil sidang fatwa ini diserahkan ke BPJPH. Nah, pihak BPJPH lah yang menerbitkan sertifikat halal terhadap permohonan PU pendampingan kita tersebut. Lalu, sertifikat halal ini dapat diakses di akun pelaku usaha, di-download dan di-print, ya, dicetak sebagaimana adanya. Jadi inilah alur pendampingan PPH Bapak Ibu. Jadi jangan bingung lagi apa yang harus kita lakukan pertama sekali, ya, kalau kita nanti diberi mandat, diberi amanah sebagai pendamping PPH. Jadi terhadap pelaku usaha kita berikan masukan, kemudian terhadap dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu kita teruskan kepada LP3H, LP3 meneruskan ke BPJPH, lalu ke MUI melakukan sidang fatwa, akhirnya nanti diterbitkan sertifikatnya oleh BPJPH. Nah, Bapak Ibu, untuk melakukan tanda tangan, tadi juga sudah disampaikan bahwa bisa dengan beberapa cara. Salah satunya adalah membubuhkan tanda tangan di kertas putih, lalu difoto, kemudian latar belakangnya itu dibuang atau dihilangkan dengan aplikasi online Remove Background, ya. Jadi dengan aplikasi Remove Background ini, tanda tangan yang kita butuhkan itu bisa kita tempelkan di Microsoft Word kita. Nah, kenapa harus pakai tanda tangan digital? Karena dokumen yang akan kita upload di aplikasi Si Halal itu, ya, terutama yang akan diupload pelaku usaha, awalnya dibuat dalam bentuk MS Word atau Microsoft Word. Lalu setelah itu baru di-save as-kan ke PDF. Dalam bentuk PDF inilah yang diupload ke akun Si Halalnya pelaku usaha. Nah, selain cara tadi, ada aplikasi melalui Android, yaitu yang bernama gambar tanda tangan digital. Nah, tapi kita harus download dulu di Android, ya. Dengan aplikasi ini kita bisa membubuhkan tanda tangan di handphone, di Android kita, lalu menyimpannya dan menempelkannya ke MS Word yang dibutuhkan tersebut. Jadi ada beberapa cara. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kita juga membutuhkan Microsoft Word dalam pengisian manual SJPH, kemudian kita save as, ya, ke dalam bentuk PDF. Karena dalam bentuk PDF inilah yang harus kita uploadkan ke akun Si Halal pelaku usaha. Jadi bisa dengan cara
mengklik file di file Microsoft Word, kemudian save as, lalu dipilih bentuk filenya. Ya, kita pilih PDF. Kemudian bisa juga dengan menggunakan Nitro. Ya, kalau di komputernya atau di laptopnya ada program Nitro, bisa dilakukan save as dari Microsoft ke PDF, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini surat tanda terima dokumen. Apabila kita sudah menyelesaikan upload dokumen, maka nanti ada surat tanda terima dari BPJPH. Nah, itulah kira-kira Bapak Ibu materi kita pada siang hari ini. Nah, terkait dengan digitalisasi, coba kita lakukan praktek sejenak sebelum kita tutup. Oh ya, untuk pengisian SJPH, apakah masih ada di antara Bapak Ibu yang masih ragu, bingung, atau seperti apa? Silakan raise hand, tunjuk tangan. Karena ya, mumpung kita dalam pelatihan, jangan sampai nanti setelah pelatihan masih ada hal-hal yang membingungkan begitu. Silakan Pak Ari. Ya, sebenarnya saya lebih sukanya praktek ya Pak. Ya. Mungkin ada yang bisa ditampakkan untuk misalnya dari awal ya secara singkat-singkat gitu loh Pak. Ya. Untuk SJPH ini Pak. Makasih Pak. Oke. Siap. Berarti kita ulang dari SJPH Pak ya? Ya. Ya. Oke, saya coba share. Nah, sudah bisa kelihatan Pak? Bapak Ibu? Kelihatan. Kelihatan ya? Nah, file manual ini kemarin sudah saya share di chat room. Apakah sudah di-download semua? Atau perlu saya share lagi nanti? Sudah, Pak. Sudah ya? Di-download. Nah, artinya kalau sudah di-download, mudah-mudahan sudah dibaca, ada poin-poin yang mungkin perlu dipertanyakan. Ya, kalau kita lihat satu-satu agak banyak, 21 halaman, tapi tidak apa, sepintas ya Bapak Ibu. Nah, pada manual SJPH yang dikeluarkan oleh BPJPH Kementerian Agama, kita tinggal isi. Template-nya sudah disediakan oleh Kementerian Agama. Isi nama usaha atau perusahaan, berarti yang merah ini kita isi dengan nama perusahaan. Tadi Mbak Dian menginformasikan bahwa nama perusahaan beda dengan branding atau merek dan beda dengan produk ya. Mungkin nama perusahaannya Aneka Jus. Nama produknya brandingnya mungkin Jus Ria gitu ya. Nama produknya Jus Lemon gitu. Nah, itu ada beberapa hal yang berbeda. Tetapi apabila nama usaha dengan merek disamakan itu juga tidak masalah. Ya. Nama misalnya Jus Nenas. Nah, itu nama perusahaannya. Nama mereknya Jus Nenas juga tidak masalah. Nama produknya Jus Nenas juga tidak masalah. Artinya ini disesuaikan dengan keinginan kita sendiri. Ya, kalau kita mau bedakan boleh, mau disamakan juga boleh. Kemudian isi tanggal bulan tahun pada saat kita melakukan upload. Ya, jadi nanti kita bisa lihat tanggal kita upload itu tanggal bulan berapa, kemudian rentang sampai sertifikat terbit itu tanggal berapa, jadi kita bisa hitung mulai tanggal berapa sampai sertifikat terbit berapa bulan begitu. Nah, itu sebetulnya ini bebas saja, mengisi tanggal ini juga bebas, tergantung kita sendiri. Sebelum tanggal upload juga tidak masalah. Kemudian di sini dibubuhkan tanda tangan pemilik usaha. Ya. Pemilik usaha ini adalah yang memiliki NIB, nomor induk usaha. Kemudian di bawahnya dituliskan nama. Di sampingnya, di samping kanan kita atau di samping kiri pemilik usaha, tanda tangan penyelia, ya, dibubuhkan tanda tangan penyelia. Nah, ini tadi boleh suami, boleh istri, boleh anak, boleh karyawan. Kemudian nama penanggung jawabnya atau nama penyelia halal tersebut. Untuk penyelia harus Islam, wajib. Tidak boleh non-Muslim. Untuk pemilik usaha, boleh Islam, boleh non-Muslim. Kemudian yang merah-merah ini diganti dengan nama perusahaan.
Lalu pada bab 1 diisi dengan nama perusahaan, NIB, kemudian dipilih. Nanti setelah NIB kita keluar, itu akan tahu usaha itu mikro atau kecil. Jadi ada skala usaha itu. Kemudian nama pimpinan. Nah, ini juga tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dian ya. Ini tinggal mengisi saja identitas ini, nama perusahaan, alamatnya, kemudian kontak personnya siapa, gitu ya. Lalu ada di sini nomor izin edar. Nah, ini jika ada Bapak Ibu. Kalau tidak ada, dikosongkan saja, ya. Kemudian jenis produk. Kalau produknya makanan, kita buat makanan. Kalau minuman, minuman. Kalau obat, kita buat obat. Kemudian daerah pemasaran. Kalau pemasarannya hanya lokal kita pilih lokal. Jadi coret yang tidak diperlukan. Tapi kalau pemasarannya sudah meluas ke provinsi, kita tinggalkan provinsi. Yang lainnya kita coret. Nah, ini tujuan terkait dengan sistem jaminan produk halal ini harus kita baca, harus kita pahami ya, mengapa harus ada SJPH ini. Lalu ruang lingkupnya. Kemudian pada bab 2 kriteria sistem jaminan produk halal. Yang pertama kebijakan halal. Nah, ini tadi sudah kita bahas pada materi yang kelima tadi yang saya sampaikan. Tinggal kita isi yang merah, nama usahanya apa, kemudian pemilik usaha atau pemimpinnya siapa, dibuat di sini tempat, tanggal, bulan, tahun. Nah, ini usahakan sama dengan tanggal yang di atas tadi. Ya, Bapak Ibu ya. Artinya tanggal yang di atas harus sama dengan tanggal-tanggal berikutnya. Lalu ini terkait dengan kebijakan halal, ini semuanya harus kita baca, kita pahami, karena ini merupakan pernyataan, ya, terutama PU sih, pelaku usaha, pernyataan pelaku usaha. Nah, semua ketentuan yang ada di SJPH ini, kalau sudah ditandatangani oleh pelaku usaha, itu mau tidak mau harus diikuti, ya, harus dipatuhi. Lalu isi nama usaha, yang merah-merah ini diisi, ya, terkait dengan tanggung jawab, pembinaan sumber daya manusia, tadi sudah saya sampaikan, pelaku usaha itu wajib meningkatkan kapasitas karyawannya, tadi itu. Kemudian terkait bahan, yang merah diisi dengan nama usaha, kemudian terkait juga dengan informasi-informasi sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, semua yang ada di SJPH ini ada pada materi yang kita awali dari hari pertama tadi hingga akhir tadi. Semuanya mencakupi itu semua yang ada di SJPH. Bagaimana bahan, bagaimana pengolahan, bagaimana distribusi transportasi, penyimpanan, pengepakan, kemudian penyiapan, penghidangan, dan seterusnya. Semuanya ada di sini. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi ya yang merah-merah ini sesuai dengan yang diminta. Nah, itu masih isi nama usaha. Lalu ini juga terkait produk, isi nama usaha. Produk yang dihasilkan adalah produk yang mendapatkan sertifikasi halal dari BPJK. Nah, ini tadi juga sudah informasi. Nah, di sini setelah diisi semua, ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pelaku usaha. Di atasnya dibuat tempat, tanggal, bulan, dan tahun. Bapak Ibu, SJPH ini ada beberapa lampiran. Ya, lampiran pertama itu terkait dengan materi untuk pembuatan poster sosialisasi kebijakan dan edukasi halal. Nah, memang ini belum dilakukan oleh pelaku usaha. Tetapi pada saat kita pendampingan, kita mengarahkan agar pelaku usaha memenuhi ini semua. Ya, apa yang tertera di lampiran 1 sampai 7 ini harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Kemudian pada lampiran 2, surat keputusan penetapan penanggung jawab atau penyelia halal. Jadi Bapak Ibu, pelaku usaha wajib menetapkan penyelia halal itu dengan surat keputusannya, ya, dengan SK-nya. Nah, ini contoh template, jadi tinggal diisi aja. Nomor surat ini terserah, ya. Tadi Mbak Dian sudah menyampaikan cara nomor surat, terserah kita. Kalau saya awali dengan nomor surat, misalkan 001 garing, gitu ya, misalkan 001 garing, misalkan
nama usahanya Aneka Jus, gitu ya, Aneka Jus, atau katakanlah Aneka Jus Iman, gitu ya, nama Pak Iman. Saya buat inisialnya AJI, artinya AJI itu adalah Aneka Jus Iman. Kemudian saya buat bulan pada saat SK itu diterbitkan, misalkan bulan 10. Nah, 10. Tahunnya 22. Nah, begitu Bapak Ibu. Ini sebagai contoh saja. Tahun 22 ya. Di sini kita buat tahun 22. Jadi 001 ini adalah nomor surat yang pertama. AJI ini adalah inisial dari nama perusahaan. 10 ini adalah bulan pada saat surat itu dibuat. Kemudian 22 ini adalah tahunnya. Nah, sekiranya nanti ada nomor surat yang kedua, ya, kan ada surat permohonan dari perusahaan, nanti tinggal meneruskan menjadi 002, begitu ya, diganti 002. Kalau kedepannya masih ada membutuhkan surat keluar, tinggal menambahkan 003 dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, untuk self-declare atau UMK, penyelia halalnya cukup 1 orang. Tinggal kita cantumkan namanya siapa. Di sini wajib beragama Islam, kemudian nomor induk kependudukan. Nah, sertifikat pelatihan ini belum dipersyaratkan untuk UMK. Begitu Bapak Ibu, sampai selesai diisi. Jadi ini boleh, kalau cuma 1 ini tinggal kita hilangkan, kita delete gitu Bapak Ibu ya. Nah, kita ditandatangani oleh pelaku usaha atau pimpinan perusahaan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Pak Ari Wibowo, presiden mungkin tadi. Ya, sampai lampiran 2? Jelas. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk lampiran 3, ini materi pelatihan internal. Karena tadi pelaku usaha wajib untuk meningkatkan kapasitas karyawan, artinya pelaku usaha juga komitmen di dalam SDPH-nya. Harus menyampaikan pengetahuan halal haram kepada karyawan. Tentu kepada pelaku usahanya, kita sebagai pendamping yang menyampaikan terkait dengan apa yang terkandung di SDPH ini. Yang pertama, pengetahuan halal haram, kemudian pengetahuan benda najis, kemudian pengetahuan sertifikasi halal. Apa itu sertifikasi halal? Kenapa harus ada diberi sertifikat halal dan seterusnya. Kemudian penerapan sistem jaminan halal ya, SDPH-nya. Lalu evaluasi pelatihan internal. Nah, ini adalah bahan-bahan yang perlu disampaikan oleh kita pendamping kepada pelaku usaha, kemudian oleh pelaku usaha kepada orang-orang yang bekerja padanya, ya, karyawannya, apakah anak istrinya, ya, atau sebagainya. Kemudian pada lampiran 4, ini juga tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dian, ini yang menjadi titik kritis yang sering permohonan pelaku usaha itu dikembalikan oleh BPJPH karena tidak sesuai, Bapak Ibu. Nah, di sini ada daftar bahan. Daftar bahan ini ada beberapa kolom. Yang pertama nomor, diisi dengan nomor 1, 2, 3, dan seterusnya, sesuai dengan banyaknya bahan yang digunakan. Pada kolom kedua, nama dan merek. Nah, jadi disebutkan namanya apa. Misalkan kalau dia nabati, yang tidak Suaranya putus. masalah. Nah, ini tidak ada sertifikat. Masa berlakunya juga tidak ada sertifikat. Nah, ini terkait dengan bahan. Kita contohkan kita berurusan atau mendampingi pelaku usaha yang usahanya adalah pisang goreng, Bapak Ibu ya. Nah, pisang goreng itu yang pertama pisang. Kemudian untuk mengaduk adonan dibutuhkan air, ya. Air tanah boleh, sumur boleh, air sumur boleh, air
Nah, penghasilnya boleh kita kosongkan saja, sertifikatnya tidak. Karena apa? Karena air ini termasuk positive list yang tidak perlu ada sertifikat, tidak diragukan lagi kehalalannya. Kemudian apalagi Bapak Ibu untuk pisang goreng? Kita butuh gula, ya. Minyak. Tepung ya, tepungnya tepung apa? Tepung terigu. Nah, ini baru nama, mereknya apa? Merek segitiga biru, gitu ya. Ini kita contoh aja, bukan endorse, bukan untuk promosi. Segitiga biru. Nah, begitu. Produsennya siapa? Kita cari produsennya. Kalau kita memang biasa menggunakan tepung terigu, nah, kita akan cerita sebagai pelaku usaha nih. Di bungkus tepung terigu itu ada merek, ada pabrikannya, ada perusahaannya, ada nama kota perusahaan. Kita tinggal isikan saja. Jadi nanti informasi terkait produsen, kemudian lokasinya di mana, itu ada semua. Nomor sertifikat ada yang mencantumkan di bawah label, misalkan tepung terigu merek segitiga biru, di bawah logo label halalnya itu ada biasanya nomor sertifikatnya, ya. Kalau ada itu tinggal dicantumkan, tinggal kita tempel. Nah, masa berlaku sertifikat itu tidak ada di kemasan atau di bungkus tepung terigunya. Oleh sebab itu kita harus cek di cek halal MUI. Nah, coba kita cek Bapak Ibu ya. Oh, berarti harus di ini dulu ya. Kan dulu, Pak. Nanti terus baru di-share screen lagi. Oke. Kita close dulu. Kita coba cek halal Bapak Ibu ya. Nah, bisa kelihatan Mas Dika? Belum, Mbak? Belum Belum. di-share, belum di-share. Oke. Nah, gimana? Ya, kelihatan. Kelihatan ya? Nah, Bapak Ibu, untuk ngecek halal, kita tinggal tulis cek halal MUI. Nah, jadi nggak usah ngingat-ngingat linknya, pusing. Pokoknya apa yang kita butuh, tulis aja di Google Search-nya. Nah, ini keluar. Ini keluar LPPOM UI cek halal produk halal. Nah, linknya ini nih, halalmui.org. Kita tinggal klik. Kita klik. Lalu nanti akan terlihat tampilannya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa petunjuk. Ada nama produk. Kalau kita tahu nama produknya, kita tinggal tulis. Misalkan tepung terigu segitiga biru. Nah, coba kita cek. Oh, tidak kelihatan. Kita buang mereknya. Nah, ini Bapak Ibu. Semua merek tepung terigu ada di sini. Ya, tinggal nanti kita cek. Tadi kita pakai segitiga biru ya. Coba kita pakai mereknya. Kelihatan nggak? Nah, kelihatan Bapak Ibu. Jadi ini adalah tepung segitiga biru ya. Kita cek view certificate. Lalu di sini ada produknya segitiga biru, nomor sertifikatnya
LP POM 002 dan seterusnya, nama perusahaan Indofood Sukses Makmur, kemudian expired date sertifikatnya 2025. Nah, jadi untuk mencari informasi terkait dengan expired date sertifikat halal dengan cara cek halal MUI, Bapak Ibu ya. Jadi sangat mudah. Nah, untuk misalkan kita tahu nomor sertifikatnya ya. Kalau misalkan ini kosong, enggak tahu, ini kita tahu nomor sertifikatnya, kita tinggal isikan nomor sertifikatnya. Lalu kita klik cari produk. Nanti akan kelihatan Bapak Ibu. Nah, sampai di sini untuk cek halal, ada yang ingin bertanya? Cukup Bapak Ibu ya? Baik, kita kembali ke SJ mana tadi? Manual SJPH. Nah, kemudian kita sudah isikan ini untuk tepung terigu, lalu apalagi 4 gula gitu ya. Gula. Merek Gulaku. Nah, produsennya apa? Kita cari. Kita lihat informasinya di kemasan, dibungkus, kemudian nomor sertifikatnya kalau tidak ada, kita search di cek halal MUI ya. Kita search Gulaku, kemudian kita lihat nomor sertifikatnya, masa berlakunya. Terus sampai semua bahan kita ini selesai, Bapak Ibu ya. Nah, apalagi nomor 5. Pisang, air untuk adonan, kemudian tepung terigu, gula, minyak. Nah, minyak. Telur goreng. Nah, merek Tania. Nah, kira-kira. Nah, ini produsen apa? Nah, kalau ada di kemasan, pasti ada di kemasan. Produsennya PT apa, alamatnya di mana, kita tuliskan. Nah, sertifikat halalnya kalau tidak ada di kemasan, kita cari di cek si halal. Nah, begitu. Sampai semua bahan yang kita butuhkan itu terisi dengan sempurna. Jangan sampai ada yang kosong, ya. Artinya semua yang diragukan, yang harus ada sertifikat halal harus diisi sempurna. Untuk tabel daftar bahan, Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Cukup? Karena di sini ada titik kritisnya. Pengembalian permohonan itu sering terjadi di daftar bahan ini. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, pada tabel berikut, ini adalah daftar bahan yang digunakan pada setiap produk. Jadi Bapak Ibu, untuk satu produk, itu bisa dengan berbagai macam turunannya, variannya. Contoh tadi Mas Dika menyampaikan minuman bomba. Gitu Mas Dika ya. Produknya minuman bomba, tetapi variannya macam-macam. Ya. Jadi untuk yang nomor 1 ini mungkin nama produknya minuman bomba. Wah, kita cerita pisang goreng tadi ya. Pisang goreng rasa. Pisang goreng lah ya. Pisang goreng. Nama produknya pisang goreng. Keju, rasa keju. Rasa keju. Nah, rasa keju. Oke. Kemudian yang kedua. Coklat. Pisang goreng rasa coklat. Yang ketiga, rasa apa lagi? Rasa tambah. Original. Original. Original gitu ya. Yang asli, nggak tambah apa-apain. Original. Nah, kan ada 3 Bapak Ibu. Jadi, di sini nama produknya adalah pisang goreng. Ya, di sini. Nomor 1 itu adalah rasa keju, 2 rasa coklat, 3 rasa original. Nah, boleh 4, 5 ini dan seterusnya ini kita hapus, boleh juga tidak. Nah, kalau untuk mempercantik tampilan tabel, ini kita hapus.
ya, Bapak Ibu. Nah, kalau ada rasa coklat, tentu di sini harus kita tambahin. Ada rasa keju, kita tambahin keju. Nah, di sini nomor 6 coklat. Nomor mereknya ya. Mereknya misalnya merek apa gitu. Kemudian keju. Merek apa? Merek Cedar ya gitu ya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu. Nah, kemudian dicek produsennya siapa, lokasi produsennya di mana, sertifikat halalnya nomor berapa, masa berlakunya sampai kapan. Nah, bahan A ini, katakanlah bahan A ini kita ganti dengan pisang gitu ya. Bahan B-nya kita tinggal copy paste aja. Artinya ini kita insert lagi terus sampai sesuai kebutuhan. Iya Bang, kita juga pengen Bang. Nah, ini nomor 3. Ini apa? Tinggal kita copy paste tepung terigu. Nah, begitu. Seterusnya sampai semuanya itu kita bawain aja. Terputus tabelnya. Nomor 4, 5, 6, 7. Dari nomor 4. Nah, jadi nanti Bapak Ibu, untuk bahan B-nya apaan ya? Oh, air. Ya, air. Nah, pisang. Yang pertama, untuk kita kan cuma sampai 3 ya. Untuk 1, 2, 3, semua tentu pakai pisang ya. Berarti centang. 1, 2, 3. Kemudian air. Nah, tentu dipakai juga nih. Karena dipakai buat adonan tepung. Ya, melunakkan tepung. Tepung terigu, tentu 3-tiganya pakai. Karena bahan dasar. Gula, tentu pakai. Minyak goreng untuk masak, tentu dipakai. Kemudian coklat. Nah, berarti yang ini keju, yang ini nomor 2 coklat. Berarti dicentang di nomor 2. Berarti di sini kosong. Lalu keju. Keju itu nomor 1. Berarti di sini dicentang. Di sini kosong. Nah, satu lagi original. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Ya, original mah nggak pakai rasa ya Bapak Ibu ya. Berarti dia nggak pakai apa-apa. Ori. Oh, nggak pakai bahan dong, original. Kita delete. Ya. Nah, kira-kira begitu. Ada lagi tambahan. Nah, ada satu kelupaan. Kemasan. Nah, tadi Mbak Dian ingatkan. Nah, di sini kemasan. Kemasannya apa? Tergantung kita. Tergantung pelaku usaha. Apakah jualannya pakai daun pisang, atau plastik, atau apa begitu ya, atau kertas. Katakanlah kemasan plastik. Nah, kalau ada merek, dibuat merek. Kalau nggak ada merek, dibuat tidak ada merek. Tidak ada merek, gitu ya. Nah, produsennya pabrik, gitu. Kalau ada nama produsennya, disebutkan nama pabriknya apa. Tadi udah disampaikan oleh Mbak Dian. Nah, begini Bapak Ibu. Jadi, ini harus sesuai dicentangnya, sesuai dengan apa tadi nih, varian rasanya. Nah, ini yang sering dikembalikan. Nah, kemasan. Di sini kemasan plastik. Berarti kalau semuanya dikemas dalam plastik,
Berarti dicentang ketiga-tiganya. Begitu Bapak Ibu ya. Masih ada yang ragu? Untuk daftar bahan, centang-centang? Sangat jelas. Jelas ya? Baik. Kita lanjutkan untuk lampiran kelima. Ini juga lanjutan dari tabel sebelumnya. Jadi kalau bahan kita itu ada, katakanlah ada berapa tadi, 8 ya. Ini 6, 7, 8. Nah, di sini nama bahan, merek bahan. Nah, tinggal kita copy paste. Ini tadi. Kita copy paste ke sini. Nah, gitu. Nah, jumlahnya berapa? Kalau Mbak Dian tadi dipakai untuk sekali produk gitu ya, sekali produksi. Tapi kalau kita belinya per karung juga ada masalah. Misalkan minyak nih, minyak kan nggak mungkin kita belinya 1/4 gitu ya, pas untuk sekali masak. Mungkin kemasan 5 kg, boleh 5 kg. Pisang, misalkan kalau kita pakai kilogram 10 kg. Atau pakai sisir, biasa kan? 3 sisir, 4 sisir, istilahnya kalau di daerah kami. Air tanah, secukupnya, boleh. Atau kalau mau dikasih liter juga boleh, misalkan setengah liter, gitu. Nah, ini nggak terlalu pengaruh ini Bapak Ibu terhadap pengembalian permohonan. Nah, kemudian tepung terigu. Nah, kalau kita mau belinya 1 kg, boleh. Artinya semuanya harus terdata ya Bapak Ibu. Seperti Mbak Dian tadi juga boleh, nggak masalah. Nah, kemasan kalau kita mau beli plastiknya sekilo, ya sekilo. Kapan kita beli? Nah, tentu pembelian ini disesuaikan dengan kapan pelaku usaha itu membelinya. Ya, artinya tanggal pembuatan SJPH ini jangan lebih tua daripada pembelian bahan. Kira-kira paham nggak Bapak Ibu? Nah, SJPH ini kita buat tanggal 10 Oktober, tapi pembelian bahannya tanggal 12 Oktober. Kan jadi rancu. Nah, mestinya pembelian bahan ini tentu jauh sebelum pembuatan SJPH. Nah, hati-hati, jangan nanti keliru. Nah, di sini boleh mau tanggalnya 10 Oktober semua, boleh, nggak masalah. Nah, tinggal kita copy paste. Nah, begitu Bapak Ibu. Kok hilang? Nah, gitu. Nah, ini penanggung jawab siapa? Ini adalah penyelia, Bapak Ibu ya. Nah, penyelianya siapa tadi? Yang sudah di-SK-kan, tinggal di sini. Nah, bagaimana cara menempelkan tanda tangannya? Tadi sudah kita bahas ya. Bisa dengan remove background, bisa juga dengan aplikasi gambar tanda tangan digital. Kemudian di sini ditanda tangan oleh pemilik usaha, lalu di sebelahnya penyelia usaha. Nah, di sini buat tempat, tanggal, bulan untuk pengajuan SJPH-nya. Kemudian ini form pemeriksaan barang. Nah, ini juga sama, Bapak Ibu. Artinya yang di atas itu kita copy paste lagi, ya, terkait dengan apa namanya, belum diedit kali ya. Nah, coba kita edit. Nah, itu 2, 3, 4, 5, 6, satu lagi. Nomor 8 ya. Bapak Ibu masih memperhatikan? Saya takut saya ngomong sendiri. Masih, Pak.
Masih. Ya, tanggal Masih, pembelian. Pak. Ya, Penjelasannya enak. terima kasih. Tanggal belinya tinggal copy paste ke sini. Nama merek, kode bahan. Ini apa tadi? Nama, merek, kode ya. Tinggal kita copy ke sini. Kita atur. Nah, ini nanti biar cantik. Nama dan lokasi produsen. Kita tinggal copy paste aja Bapak Ibu. Ya. Tadi kan udah ya di atas sekali. Nah, di sini ada produsennya, nama produsennya, lokasi produsennya, tinggal kita copy paste ke sini. Kemudian sesuai tidak? Nah, tentu sesuai, jangan sampai nggak sesuai. Kalau nggak sesuai nanti langsung dikembalikan. Gitu. Nah, lalu diteken pemilik usaha, teken penyelia halal. Nah, itu untuk bahan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paham ya terkait dengan bahan. Kalau nggak salah ada 4 tabel tadi itu terkait dengan bahan. Nah, ini lampiran 7, lampiran yang terakhir, form daftar periksa audit. Nah, ini gunanya instrumen verval tadi yang saya sampaikan dengan Mbak Dian tadi. Ya, ini harus kita isi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, Bapak Ibu. Contoh nih, komitmen dan tanggung jawab kebijakan halal. Apakah kebijakan halal telah ditetapkan? Nah, oleh pelaku usaha tentunya. Nah, jawabnya harus ya, nggak boleh tidak. Kalau tidak, kembalikan. Apakah kebijakan halal telah disosialisasikan? Tentu setelah sosialisasi baru kita buat SJPH. Sesuai ya, berarti ya. Apakah ada bukti sosialisasi? Tentu pada saat sosialisasi itu ada foto-foto, Bapak Ibu ya. Nah, oleh sebab itu kita harus menyarankan PU-nya kita memfoto, mendokumentasikan sebagaimana di instrumen verval tadi, Bapak Ibu. Jangan sampai isinya tidak gitu. Tanggung jawab. Nah, artinya semua yang terkait dengan kebijakan halal, komitmen tanggung jawab, bahan, kemudian oh ya, untuk bahan. Apakah bahan yang digunakan sudah dipastikan halal? Oke, ya. Tentu karena ada sertifikat atau positive list. Apakah bahan yang digunakan dipastikan aman dan tidak menggunakan bahan berbahaya? Tentu. Jawabnya iya. Tidak mungkin tidak. Apakah bahan yang berasal dari daging atau hasil sembelian berasal dari produsen? Nah, karena self-declare ini belum merekomendasikan daging dari hasil sembelihan, berarti kita belum bisa mengajukan self-declare untuk produk yang bahannya terbuat dari daging sapi, kambing, domba, pokoknya yang disembelih begitu ya, daging ayam, kecuali daging ikan. Nah, daging ikan kan tidak disembelih, itu boleh. Artinya di sini kita membuat tidak. Atau begini, kalau saya keterangannya di sini, saya buat begini, keterangannya tidak menggunakan bahan yang berasal dari daging hasil sembelihan begitu, Bapak Ibu. Jadi di keterangan ini saya buat begitu, yang di ininya saya buatkan kosong begini aja. Ya, alhamdulillah masuk komisi fatwa. Nah, terus apakah pelaku usaha membeli dan menggunakan bahan dengan nama, merek, dan dari produsen yang memiliki sertifikat halal? Nah, tentu ya. Ya. Apakah telah menyusun daftar halal? Ya. Apakah label bahan setiap pembelian penerimaan bahan telah diperiksa? Iya. Terus artinya semuanya harus kita isi sesuai. Kemudian proses produk halal, ya tentu kita centang iya. Kemudian ya semuanya kita lihat, perhatikan. Kita isi ya. Nah, tentang pemantauan dan evaluasi Bapak Ibu, apakah telah dilakukan audit internal untuk memantau penerapan SJPH? Keterangannya belum. Soalnya udah dibaca belum? Ya, ini mestinya ini bergaris Bapak Ibu ya.
apakah pelaku usaha memiliki barang bukti. Nah, jika ada audit internal, nah kalau saya isinya belum dilakukan audit internal dan belum melaporkan hasil audit internal kepada BPJPH. Artinya di sini belum apakah telah dilakukan audit internal untuk memantau penerapan SJPH. Kalau ini tentu sudah ya. Iya. Karena audit internal ini kan dilakukan oleh penyelia. Saya di sini gimana caranya? Oke. Oh, nggak mau malah hilang. Dari saja, Pak. Ya? Nggak mau. Nggak mau dia. Sebentar. Masih bisa kelihatan ya, Bapak Ibu? Masih. Masih ya? Masih. Gimana caranya? Oke, gini. Yang untuk pertanyaan 1, 2, apakah telah dilakukan audit internal untuk memantau penerapan SJPH? Tentu sudah, karena kita punya penyelia di sini ya. Bentar. Nomor 2, apakah pelaku usaha memiliki dan melihara bukti pelaksanaan? Tentu iya. Dari hasil audit internalnya tentu harus disimpan. Jika dalam audit internal ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan SJPH, apakah telah dilakukan tindakan perbaikan? Apakah pelaku usaha melaporkan hasil audit? Nah, di sini kita buat belum terdapat ya untuk yang nomor 3 ini kita buatkan keterangan belum terdapat ketidaksesuaian, Bapak Ibu ya, pada saat audit. Nah, belum terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan SJPH. Nah, ini kalau tidak ada ketidaksesuaian. Nah, kalau misalnya ada yang tidak sesuai, dilaporkan di sini telah dilakukan tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan SJPH. Begitu Bapak Ibu. Jadi pada saat kita verbal, nanti apakah ada ketidakcocokan atau ketidaksesuaian, nah di situ dilakukan tindakan koreksi. Nah, apakah pelaku usaha melaporkan hasil audit internal? Belum melaporkan. Nah, karena baru, tentu belum melaporkan audit internal. Ini bagi yang baru. Tetapi kalau dia sudah melakukan proses halal ini sejak lama dan telah melaporkan ke BPJPH, ya, saya ulangi Bapak Ibu ya. Kalau perusahaannya itu sudah lama dan sudah melakukan audit internal terkait dengan sistem jaminan produk halal, berarti kalau dia sudah pernah melaporkan, kita buatkan di sini iya, gitu ya. Artinya sesuai dengan kondisi real di lapangannya. Lalu ditandatangani oleh pemilik usaha, penanggung jawab, dan selesai. Nah, ini keseluruhan isian untuk SJPH pelaku usaha kita itu sudah selesai. Dan ini kita save as ke dalam bentuk PDF. Nah, caranya dengan mengklik file, kemudian save as, lalu di sini sebelum kita save, kita pilih
save as type-nya sebagai PDF, Bapak Ibu ya. Nah, kita pilih PDF. Lalu kita save ke folder yang kita inginkan. Nah, nanti dia akan berubah menjadi file PDF. Nah, begitu. Nah, kira-kira begitu untuk SDPH Bapak Ibu ya. Nah, ini file PDF-nya. Mungkin Bapak Ibu nggak kelihatan ya. Oke. Nah, untuk SJPH ini masih ada SJPH untuk manual sistem jaminan produk halal. Masih ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sudah cukup jelas untuk mendampingi pelaku usaha? Siap, insya Allah. Oke, sekarang kita coba. Tadi kita sudah cek halal. Sekarang kita coba untuk masuk ke akun. Mas Dika masih ada waktu? Masih? Ya. Oke, kita coba ke Google-nya dibuka. Izin saya share absensi materi ke-7. Ya, silakan Mas. Oke. Silakan Bapak Ibu disambil absennya. Oke, ini tadi cek si halal sudah ya. Sekarang kita kembalikan ke cara membuat NIB, Bapak Ibu ya. Nomor induk berusaha, tadi sudah disampaikan. NIB ini kita ambil dari OSS. Tinggal Bapak Ibu tulis di Google Search OSS. Bapak Ibu bisa lihat? Kelihatan. Kelihatan Bisa, ya? bisa. Kita enter. Nah, di sini ada OSS, Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik. Ya, kita klik. Ya, kalau linknya ini https://oss.go.id. Nah, kita lihat sekilas saja Bapak Ibu, bagaimana cara membuat NIB. Nah, kalau kita sudah punya akun, kita bisa langsung masuk, ya. Kita masuk sekarang, klik di sini. Tapi kalau kita PU-nya belum punya akun, kita harus register dulu, daftar dulu. Nah, Bapak Ibu, untuk mengetahui apa saja yang ada di OSS, kita bisa lihat banyak panduan di sini. Ada panduan OSS. Di sini kita bisa download, ya. Nanti saya share di chat panduan OSS yang sudah di-download. Jadi Bapak Ibu tidak ada lagi siup situ semenjak Undang-Undang Cipta OSS. Nah, setelah kita daftar, mendapatkan akun, kita pilih. Kita usahanya mikro dan kecil, kita pilih. Kemudian skala usaha Anda adalah perorangan, gitu ya. Masukkan nomor HP. Nomor HP ini yang tersambung dengan WA. Bapak Ibu ya, karena dengan WA ini nanti notifikasinya akan disampaikan ke WA. Nah, jadi cara untuk membuat akun. Setelah mendapatkan akun, tinggal memasukkan ke login, ya. Kita masukkan nomor handphone atau email kita yang kita daftarkan, password, kemudian diklik Sika. Ini captanya, kita tulis saja Sika begitu ya. Nah, kemudian kita masuk. Nah, Bapak Ibu, begitu cara masuk ke akun OSS untuk membuat NIB. Jadi nanti kita tinggal mengikuti bagaimana alur pertanyaan yang diminta oleh
aplikasi tersebut. Yang pertama terkait dengan nomor KTP, nama, dan seterusnya. Kemudian NPWP kalau ada. Nah, saya coba lihat sebentar di akunnya. Nah, Bapak Ibu, untuk password di OSS ini harus ada huruf besar, huruf kecil, kemudian karakter, apakah itu garis atau underscore, garis bawah, dan angka. Jadi Bapak Ibu ya. Cendrawasis, oh, terbalik, 1971. Nah, ini akun pelaku usaha yang sudah terdaftar. Login, setelah login nanti tampilannya akan, nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini berandanya, NIB itu apa, tinggal kita baca, sertifikat dan seterusnya, ya untuk menambah pengetahuan. Nah, yang perlu kita klik adalah perizinan berusaha, yang ini. Kalau kita belum pernah mengajukan, berarti kita buat permohonan baru. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan ini akunnya sudah pernah mengajukan, dia tak mau lagi buat permohonan baru. Jadi dia bisa hanya untuk melakukan perubahan. Perubahan itu ada perubahan data pelaku, ada perubahan data usaha. Jadi NIB ini Bapak Ibu bisa dirubah ya, data pelakunya, data usahanya. Jadi untuk satu NIB itu boleh terdiri dari beberapa KBLI, Bapak Ibu ya. Tadi Mbak Dian juga sudah sampaikan. Nah, kita lihat di pelaku usaha. Nah, ini adalah penampakan pada saat kita melakukan permohonan baru tadi, Bapak Ibu. Di sini kan ada permohonan baru, ya. Kalau kita klik ini, seperti ini formnya. Ada NIK, kita tulis NIK-nya, nama, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, nomor telepon, alamat, provinsi, dan seterusnya. Apakah Anda sudah memiliki BPJS? Kalau sudah, buat ya. Kalau tidak, klik tidak. BPJS ketenagakerjaan, kalau iya buat nama nomornya. Apakah Anda memiliki BPJS kesehatan? Kalau tidak buat tidak, kalau iya buat ya. Simpan data, seterusnya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti setelah tersimpan, dia akan melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Jenis usahanya apa? Apakah makanan, minuman sesuai dengan KBLI-nya. Nah, sayang ini tak bisa lagi saya teruskan karena sudah pernah mengajukan NIB dan NIB-nya sudah keluar. Jadi untuk mudahnya Bapak Ibu jangan khawatir, nanti tinggal search di YouTube cara membuat NIB. Nah, jadi gampang Bapak Ibu, gampang sekali. Ya, dalam 1 menit, 2 menit NIB-nya keluar, tidak sulit. Oke, itu terkait dengan NIB. Nah, setelah ada NIB, kita masuk ke akun si halal ya, kita tinggal search si halal. Nah, kita pilih di sini akun si halal G2 PTSP halal.go.id. Nah, kita mulai dari akun pendamping. Jadi Bapak Ibu, setelah kita lulus pelatihan, kita dapat sertifikat, kemudian akan didaftarkan oleh LP3H Hidayatullah ke BPJPH untuk mendapatkan akun si halal sebagai pendamping. Nah, ini saya coba pakai akun saya.
Bapak Ibu masih bisa lihat? Masih. Masih ya? Masih jelas. Nah, jadi untuk akun Siala Pendamping, kita tidak perlu mendaftar, tidak perlu create account, karena kita sudah didaftarkan, kita sudah punya akun sendiri. Nah, di dashboard ini, nanti akan terlihat, kalau kita baru menjadi pendamping, semuanya 0 gitu ya. Nah, karena saya sudah beberapa lama, ada beberapa pelaku usaha yang sudah saya usulkan, yang sudah terbit sertifikat halalnya belum ada, yang selesai verbal 7, kemudian ada yang dikembalikan 2, ya. Waiting list ini artinya permohonan pelaku usaha yang belum saya tindak lanjuti dengan verbal. Artinya ada pelaku usaha yang telah mengusulkan permohonan sertifikatnya melalui saya, pendampingnya, tetapi belum saya tindak lanjut. Nah, bisa dia 1, bisa 2, bisa 3, tergantung dari permohonan yang masuk. Nah, ini artinya 0 ini semuanya sudah saya tindak lanjuti. Lalu kita coba klik menu. Ini profil, Bapak Ibu. Profil ini sudah diisikan oleh Mas Dika nih, LP3 Hidayatullah. Next kita sudah diisikan, nama, alamat kita semuanya sudah diisikan beliau, ya. Nah, ini trackingnya pengajuan menjadi pendamping ke BPJPH itu dilakukan LP3H Hidayatullah pada tanggal 11 Agustus 2022. Kemudian diverifikasi oleh Mbak Terry ya di BPJPH. Kemudian pengajuan ya, verifikasi lagi oleh BPJH, verifikasi pendamping, kemudian disetujui oleh Mas Jojo. Jadi prosesnya tidak lama Bapak Ibu. Kayaknya cuma 1 hari nih, tanggal 11. Ya. Setelah tanggal 11 ini saya sudah mendapatkan akun. Nah, di sini terdapat nomor registrasi kita, ya, nomor sebagai pendamping PPH. Nah, inilah nomor pendamping saya. Kemudian Bapak Ibu kan kemarin diminta untuk share rekening ya. Nah, jadi rekeningnya ditampilkan di sini, nomor rekening banknya apa. Ini nanti insya Allah kalau kita sudah melakukan pendampingan dapat akan begitu ya. Kemudian ijazah kita diupload di sini, KTP, NPWP, sertifikat pelatihan diupload. Jadi kalau kita mau download lagi ya tinggal klik aja ini ya. Nah, ini terkait dengan profil pendamping. Kemudian tadi ada pertanyaan bagaimana cara mendapatkan pelaku usaha. Tadi juga udah dicoba. Nah, kita klik daftar pelaku usaha. Bapak Ibu ya. Agak lama nih, agak lemot. Nah, lemot jaringannya. Nah, perlu diketahui nanti Bapak Ibu yang ingin ganti domisili itu nanti yang saya ganti itu yang data tadi. Data alamat, kecamatan, kode pos itu nanti kita dari instansi yang ganti kalaupun mau ganti domisili. Kemudian kemarin juga Pak ini langsung aja Pak, kemarin Bu Dian itu kita sertifikasi halalnya itu 6 hari Pak. Karena ini Pak iya 6 hari. Lama ya? Iya, kurang tahu juga mungkin karena datanya sedikit menumpuk di BPJPH atau seperti apa. Kemarin mungkin itu karena banyak ya, karena iya, banyak permohonan. Kemarin itu Mbak Dian itu hampir 6 hari baru diverifikasi. Kalau ini kan Pak Iya. Pradi cuma cukup 1 hari alhamdulillah. 1 hari, nggak sampai 1 hari kayaknya. Iya. Baik Mas Dika. Ya, Kita lanjut Bapak Ibu ya. Iya lanjut Pak. Nah ini cara untuk mendapatkan pelaku usaha yang akan kita tawarkan ya pengusulannya untuk sertifikat halal. Nah setelah kita klik pelaku usaha tadi, kita klik ambil data pelaku usaha. Bapak Ibu, data pelaku usaha ini banyak kategorinya. Jadi kita coba lihat, kita ambil dari sumber data ini, kita pilih. Ini kan semua nih, kita pilih dari BUPM. Kita cari. Oke. Nah, ternyata di sini tidak keluar data BUPM. KUR, kita cari. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana disampaikan Mas Dika tadi, data pelaku usaha yang ada di akun kita masing-masing adalah pelaku usaha yang tinggalnya di sekitaran kecamatan kita. Jadi tidak terlalu jauh.
Jadi Bapak Ibu jangan khawatir nanti PU kita diambil orang, tidak ya, karena kita sudah mendapatkan domisili masing-masing, kecuali kalau memang rumah kita berdekatan. Justru enak malah kita berkolaborasi, bisa bagi-bagi PU, bisa melakukan pendampingan secara bersama. Nah, ini sumber datanya KUR Bapak Ibu, mungkin dari bank-bank yang memberikan kredit usaha ringan ya. Nah, ini datanya semua. Kita pilih kriterianya yang self-declare saja, jangan yang no self-declare, karena kan kita pendamping ini. Kecuali kalau Bapak Ibu nanti sudah menjadi auditor, boleh ambil yang no self-declare. Kita ambil self-declare. Ini PU semua. Kemudian bagaimana cara tindak lanjutnya? Kita ambil ini, mana yang kira-kira dekat dengan alamat kita. Misalkan yang Pekanbaru ini kan nggak tahu nih, Pekanbarunya di mana, luas. Kita lihat nih, yang paling dekat dengan rumah saya itu adalah Jalan Kereta Api, ya, dengan nama usahanya Jinem, nama pengusahanya. Industrinya, usahanya adalah, atau KBLI-nya, industri makanan. Kita coba klik, Bapak Ibu ya. Kita lihat action-nya. Kita klik yang tanda panah hijau. Ya, masih menunggu, masih muter-muter. Nah, ini. Jinem, alamat Jalan Kereta Api. Nah, di sini ada mata hijau nih. Kita klik action-nya. Action-nya. Nah, terbukalah data PU Jinem tadi. Ini nama usaha, nama pemilik Jinem, alamat kereta api, KBL-nya ini. NIB-nya belum ada, Bapak Ibu. Ya, NIB-nya belum ada. Kemudian di sini ada trackingnya, ya, ada trackingnya oleh saya sendiri. Dulu ya pernah saya coba buka, kemudian saya ambil dan saya hubungi, begitu ya. Jadi terlihat trackingnya. Kalau sekiranya Bapak Ibu membuka pelaku usaha yang sudah di trackingnya ini ada nama orang, diambil oleh akun orang lain, itu artinya dia sudah didampingi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ambil ini, klik kembali ya, klik saja kembali, tinggalkan. Ya, artinya PU Jinem ini sudah didampingi oleh pendamping lain. Nah, tadi kan ada yang nanya tuh, bagaimana caranya kita tahu bahwa PU itu sudah didampingi oleh pendamping lain? Kita bisa lihat di trackingnya. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana cara kita menghubungi PU? Kita lihat di sini ada nomor HP-nya. Syukur-syukur nomor HP ini ada WA-nya. Tinggal kita hubungi. Kita sampaikan, mohon maaf Bapak Ibu, saya Feradis, pendamping PPH dari LP3 Hidayatullah. Nah, bla 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 bla. Terus ya. Nah, kalau memang bisa ketemu, janjikan jam berapa, dan selanjutnya terserah Anda, begitu. Oke, Bapak Ibu, karena ini tidak saya ambil, saya kembalikan. Nah, kemudian kalau kita menginginkan pelaku usaha itu sudah ber-NIB, jadi Bapak Ibu tidak mau repot-repot lagi ngurus NIB, ambil data pelaku usaha itu dari OSS. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi sumber datanya ambil dari OSS. OSS ini yang tadi aplikasi atau link untuk membuat NIB. Artinya data OSS ini semuanya sudah ber-NIB. Nah, kita coba cari. Oke. Masih mikir. Kita tutup, ambil pelaku usaha, OSS, cari. Wah, ini sudah ternyata. Nah, ini Bapak Ibu ya. Sumber datanya OSS semua nih. Nah, di kolom 3 OSS. Self-declare ada Ari Zulkani di Garuda Raya. Nah, kita tinggal pilih mana alamat yang dekat-dekat rumah, begitu ya. Nah, kebetulan di Cendrawasih ini tidak jauh dari rumah saya. Coba kita cek.
Oke, Bapak Ibu, sambil menunggu, kita cek Mbak Wiji, ya Mbak Wiji Astuti, industri produk roti dan kue. Nah, asik nih Bapak Ibu, kalau kita melakukan pendampingan, biasanya selalu dikasih oleh-oleh apa yang menjadi produk dari pelaku usaha. Ya, alhamdulillah itu tidak masuk gratifikasi Bapak Ibu ya. Oke, masih muter-muter. Mohon bersabar Bapak Ibu ya. Di Jakarta juga lemot, Mas Dika? Sama Pak Paradis, memang servernya yang lemot memang. Sama ya? Iya. Oh ya, karena banyak yang mengakses kali ini, karena tanggal 9 November kan saatnya mau ditutup ya. Nah Iya. ini Bapak Ibu. Jadi yang tadi adalah Mbak Wiji nih, ya yang dari OSS. Kita coba action. Jadi yang Mbak Jinem ini terdaftar di sini di historinya Bapak Ibu. Dia tetap ada di akunnya saya. Jadi semuanya tercatat. Nah, kita lihat trackingnya. Ini ternyata belum pernah di tracking oleh orang lain. Saya baru hari ini men-trackingnya tanggal 27. Nah, di sini Bapak Ibu, nomor MIB-nya sudah ada. Karena datanya kita ambil dari OSS. Jadi kita tidak repot-repot lagi minta pelaku usahanya untuk mengurus NIB, sudah ber-NIB. Nomor teleponnya ada, ya, jenis usahanya ada. Hanya kebanyakan data dari OSS ini mereka sudah ada yang mendampingi Bapak Ibu. Artinya bisa saja pendamping PPH sebelumnya telah mendampingi dia. Bahkan ada yang sudah memiliki sertifikat halal. Nah, begitu. Jadi Bapak Ibu boleh mengambil data OSS dengan catatan dia sudah ber-NIB, tapi ada beberapa pelaku usaha nanti yang sudah didampingi oleh pendamping sebelumnya, bahkan sudah ada yang bersertifikat. Nah ini yang menjadi pengalaman kami. Baik, untuk mencari pelaku usaha masih ada yang ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Ini tambahan, jadi yang dijelaskan Pak Paradis ini kita cari caranya mencari pelaku usaha melalui web situs Si Halal ya. Bukan Ya, berarti betul. jemput bola yang seperti kata Bu Dian tadi bahwa kita Ya. jemput bola, kita harus memberikan pengarahan kepada pelaku usaha untuk buat NPWP dulu, untuk buat NIB, terus buat akun. Nah, ini tidak termasuk karena akun pelaku usahanya udah jadi. Jadi Pak Ya. Paradis ini langsung istilahnya praktek mengambil pelaku usaha dari sistemnya Si Halal begitu Pak ya. Ya, betul. Betul Mas Dika. Jadi Nah, ini begitu, berarti nanti ini Pak Pradis kita tinggal berkonsultasi untuk SJPH-nya berarti ya dengan pelaku usaha yang kita ambil. Ya, betul. Hmm. Artinya kita perkenalkan sertifikat halal, kita tawarkan, kalau memang beliau berkenan, kita lakukan pendampingan. Jadi boleh di WA dulu, boleh ditelepon, janjian ketemu, ya karena kan pelaku usaha itu ada yang kerjanya pagi, ada yang kerjanya siang, ada yang kerjanya malam, sesuai dengan usahanya, begitu. Cukup Bapak Ibu untuk mencari pelaku usaha selain door to door ke lapangan? Cukup ya? Baik. Nah, ada ininya Pak Ustadz? Ya, Mas silakan. Ustadz. Ya. Misalnya ada kartu nama dari LP3H atau kartu nama digital, sehingga kita mudah di saat di pasar atau di mana untuk Ya, kita cetak sendiri misalnya. Betul. Untuk teman-teman yang sudah menjadi pendamping, itu sudah dibuatkan kartu nama masing-masing, ya. Sudah dibuatkan name tag-nya, kartu namanya oleh pihak LP3H, oleh Mas Dika, Ustaz Rosi juga, Ustaz Rosi. Dan mudah-mudahan kalau Bapak Ibu lulus, insya Allah lulus semua, nanti juga akan dibuatkan. Nah, pada saat kita akan melakukan sosialisasi, itu juga dibuatkan bannernya oleh LP3H Hidayatullah.
Mudah-mudahan ke depannya kita lebih difasilitasi oleh LP3. Begitu Mas Taufik ya? Amin, matur nuwun Ustaz. Ya, sama. Kemudian kita kembali ke menu. Setelah daftar pelaku usaha, kita ke proses verbal. Nah, proses verbal ini Bapak Ibu adalah menindaklanjuti usulan dari pelaku usaha. Jadi nanti setelah pelaku usaha mensubmit permohonannya ke akun Si Halal, nanti akan kelihatan di sini. Nomornya berapa, tanggal dia mendaftar kapan, kemudian nama pelaku usahanya siapa, alamatnya di mana, jenis usahanya apa, skala usaha, merek dagang apa, status guys. Dan di view ini nanti ada semacam bola hijau tadi, mata hijau tadi. Nah, disitulah kita selaku pendamping klik action-nya. Nah, setelah kita klik, nanti akan terbuka di aplikasi Si Halal itu data-data pelaku usaha. Nanti kita coba lihat. Kemudian informasi sertifikasi self-declare. Nah, kita lihat apa yang ada di informasi. Nah, ini adalah data-data yang sudah saya dampingi, Bapak Ibu, ya, semuanya. Sekarang bisa kita pilih. Kalau draft PU sudah ada 2, ya. Kemudian submit PU, kita cek sudah submit semua. Yang dikembalikan ada 2, ya, Donat Jaya, Jamur Crispy. Kemudian dibatalkan 0. Lalu selesai pendamping PPH sudah tidak terdaftar, sudah tidak terlihat. Selesai LP3H ya juga sudah tidak terlihat, artinya sudah semua. Dikirim ke Komisi Fatwa. Nah, ada 7 Bapak Ibu yang sudah dikirim ke Komisi Fatwa, ya. Nah, ini bawang goreng, kue bungkus dan seterusnya. Ada 7 yang sudah dikirim ke Komisi Fatwa. Lalu Masuk rekening. belum belum ada. Nah, kemudian apalagi proses sidang fatwa belum ada, ya, karena baru masuk ke Komisi Fatwa. Oke, nah itu kira-kira yang ada di akun pendamping, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana pula yang ada di akun pelaku usaha? Nah, kita keluar dulu di sini. Kita keluar sebagai akun pendamping, kita coba masuk ke akun pelaku usaha. Nah, ini yang pertama kali akan terlihat, ya, Bapak Ibu, pengumuman. Ya, pengumuman ini di sini ada menyebutkan bahwa program Sehati itu dilaksanakan sampai 8 November. Artinya Bapak Ibu masih punya kesempatan nanti untuk melakukan pendampingan dengan gratis gitu ya, melalui program Sehati. Tapi yakinlah, karena masih banyak kuota yang belum terpenuhi, nanti akan dilakukan perpanjangan secara terus-menerus. Jadi ini kita tutup. Di dalamnya. Oke. Nah, ini kalau yang sudah ke Komisi Fatwa sudah tidak bisa terlihat, ya. Ya. Coba kita lihat yang draft ini.
Nah, Bapak Ibu. Jadi begini. Pertama sekali nanti kita lihat ya di sertifikasinya ini akan keluar pengajuan sertifikasi halal self declare. Jadi kita pilih yang self declare. Lalu kita cek. Karena ini sudah terisi, kita coba edit. Nah, penampakan awalnya seperti ini Bapak Ibu, ya. Begitu pelaku usaha itu login di akun Si Halal, akan kelihatan begini setelah dia mengklik pengajuan sertifikat halal self declare. Nah, jadi jenis pendaftarannya kita pilih self declare ya. Karena memang dari awal sudah self declare. Kemudian kode daftar atau fasilitasi. Karena yang memberikan program gratis itu adalah Sehati, kita tulis di sini Sehati ya. Setelah kita tulis nanti akan keluar yang merah seperti ini. BPJPH Sehati 2022. Yang batal ini, yang merah ini jangan diganggu, jangan diklik. Kalau diklik nanti dia batal begitu. Lalu terkait dengan surat permohonan, nah ini ada surat permohonan yang harus dibuat, tetapi nanti permohonan itu sebetulnya ada di aplikasi Si Halal, ya sudah ada template-nya, kita tinggal memasukkan nomornya saja. Nah, bagaimana cara membuat nomor surat? Tadi saya sudah sampaikan, ya bisa 001 di awal. Nah ini karena nama nama pelaku usahanya Bunda Ani, ya saya buat BA begitu ya. 8 ini bulannya, 22 ini tahunnya. Ini tanggal permohonan 26 Agustus 2022. Ini tinggal Bapak Ibu isi ya. Surat permohonannya di mana? Ada di aplikasi Si Halal. Jadi tidak perlu kita ketik ulang. Kemudian jenis layanannya apa? Makanan, kita pilih makanan. Lalu kelompoknya apa? Kelompok makanannya. Karena dia bawang goreng, di sini tidak ada Bapak Ibu. Ya, tidak ada, makanya saya pilih kelompok bahan lainnya. Kalau nanti produk PU Bapak Ibu adalah susu, berarti Bapak Ibu klik susu dan analognya. Kalau donat, itu kan memakai pengembang, tinggal produk bakteri. Atau ikan, klik ikan. Begitu Bapak Ibu ya, tinggal menyesuaikan. Di sini sudah ada jawaban semua. Lalu merek dagangnya apa? Nah, merek dagangnya bawang goreng Bunda Ani. Ya. Kemudian area pemasarannya pilih kabupaten K, provinsi, nasional, kita pilih kabupaten. Lalu lokasi pendamping, kabupaten K, provinsi K, nah pilih. Lalu pendamping, nah pendamping ini banyak ya, di tempat kami di Pekanbaru Riau ini ternyata banyak nih. Ada Pemuda Ansor, ada Halal Center Muslim Cendekiawan Muslim, ada Institut Agama Islam dan seterusnya. Nah, di sini ada LP3H Hidayatullah. Jadi, Bapak Ibu jangan lupa menyampaikan kepada pendampingnya, kepada PU-nya agar memilih lembaga pendamping itu LP3 Hidayatullah ya. Nah, diklik Hidayatullah, maka nanti nama pendamping itu akan keluar yang bekerja di lokasi Pekanbaru yang di bawah naungan LP3H Hidayatullah. Nah, kebetulan di Pekanbaru baru ada 2 nih. Saya dan Pak Raden, Bang Raden Fatoni. Nah, insya Allah nanti bertambah ada Ustadz Dery ya. Mudah-mudahan ke depan banyak lagi yang bisa ikut gabung. Nah, diklik ya, amin. Kemudian nama penanggung jawabnya ya. Tinggal diisikan siapa penyelianya, nomor kontaknya, emailnya, lalu disimpan. Kemudian ini NPWP-nya, NIB ini sudah terisi otomatis oleh aplikasi OSS. Nah, pabrik ini tinggal kita tambahkan lokasinya, ya, tambahkan lokasinya nanti apakah di rumah, apakah di mana, begitu juga dan outletnya, tinggal ditambahkan informasinya, dituliskan saja Bapak Ibu. Jadi nanti klik tambah, tuliskan. Nah, ini nama daftar bahan ya.
Ini sudah ada daftar bahan. Oke, itu kira-kira ini tadi juga sudah diulang-ulang oleh Mbak Dian ya. Mungkin tidak perlu saya perjelas lebih panjang lagi. Nah, ini proses produk halalnya bagaimana cara membuat bawang goreng. Misalnya bawang gorengnya dicuci, kemudian dikupas, diiris-iris. Lalu sementara itu minyak gorengnya dipanaskan. Setelah minyak goreng dipanaskan, irisan bawang goreng itu dimasukkan ke dalam minyak panas atau kuali, digoreng hingga warna kuning. Lalu ditiriskan, didinginkan, dan dikemas dalam kemasan plastik. Nah, setelah kita bercerita seperti itu, kita tinggal save, begitu Bapak Ibu ya. Jadi singkat saja. Yang penting mulai dari penyediaan bahan sampai dia dihidangkan, udah selesai begitu. Kemudian terakhir kita klik setuju pernyataan pelaku usaha. Ya, ini otomatis nanti sudah ada di sini. Jadi kita tidak perlu mengetik ulang. Nah, terkait tanda tangan ini kita biarin aja, nggak perlu ditanda tangan. Oke, setuju, kita klik. Kemudian kita harus mengupload SJPH. Ya, kalau ada izin edar PIRT kita upload, choose file ya, kita klik ini, nanti dia akan beralih ke folder kita. Kita tinggal pilih filenya. Begitu juga dengan SJPH. Kalau PIRT ini tidak diwajibkan. Kalau ada silakan, kalau tidak ada nggak apa-apa dikosongkan. SJPH ini wajib. Nah, kalau kita lupa mengupload, nanti akan dikembalikan. Ya, SJPH ini kita choose file, kita pilih, lalu kita simpan. Begitu Bapak Ibu. Untuk pengisian ini, ada yang ingin ditanyakan? Untuk akun PU, kayaknya sudah ya. Nah, setelah ini diisi, tinggal kita kirim nanti. Setelah kita edit, kita isi lengkap, lalu dikirim. Masih muter-muter. Nah, kita klik yang warna hijau. Nah, oh ya, sebelum dikirim, Bapak Ibu, sebagai pertinggal kita, di sini bisa kita download surat permohonannya. Ya, kita coba surat permohonan. Nah, ini otomatis surat permohonannya. Tadi nomornya kan belum diisi. Nah, jadi kalau sudah diisi nomor, nanti akan tertera nomor suratnya di sini. Nah, tinggal kita download, Bapak Ibu ya. Oke, kita kembali. Untuk dokumentasi kita. Jadi dokumen ini perlu nanti kalau ada pengawasan atau audit dari Kementerian Agama. Nah, surat pernyataannya kita download, ikrarnya kita download, laporannya kita download. Apa yang bisa kita download untuk pertinggal. Lalu kita kirim. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu mengirim ini. Kalau memang kita rasa sudah oke, semua kita kirim. Kalau isian kita ini belum lengkap, dia tidak akan mau terkirim. Dia akan ada keterangan di sini. Isian produk belum lengkap atau proses belum lengkap gitu ya. Belum diupload SJPH gitu. Nah, dia akan ngasih tahu sampai semuanya lengkap baru dia akan terkirim. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian, ya. Kita log out. Nah. Oke. Apalagi Bapak Ibu? Cek halal sudah, OSSNIB sudah, akun pelaku usaha sudah, akun kita selaku pendamping sudah. Apalagi kira-kira yang perlu disampaikan terkait dengan aplikasi digitalisasinya? Cukup Mas Dika? Apalagi kira-kira Mas Dika? Rasanya cukup jelas Pak sebenarnya. Cukup ya? Izin bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan Mas Pardi. Terima kasih, tadi ini kurang fokus karena ada kegiatan. Ya, kita ikuti. Dan ini saya coba buka untuk web PTSP Halal Go ID ini. Ini belum bisa ya memang kita buka. Kalau
Belum, karena Bapak belum punya akun. Oh, belum ya. Ya, nanti Oh, setelah gitu. lulus, beri akun baru Bapak bisa buka. Oh, berarti tadi tools yang ada tadi itu berada di Si Halal ini, Pak ya? Ya, Oh, gitu. jadi akun Si Halal ini ada untuk pelaku usaha dan ada untuk kita sebagai pendamping. Untuk pelaku usaha nanti memang bisa dia masuk langsung gitu? Harus Apa dia mendaftar harus? dulu. Jadi Bapak, Hmm. pada saat pelaku usaha ingin mengakses Si Halal, dia harus mendaftar dengan cara create account. Sini Pak. Oh, gitu. Nah, dia tulis please choose. Nah, dia sebagai pelaku usaha. Nah, kita pilih pelaku usaha gini ya. Siap, Oke. siap. Kemudian namanya siapa? Kita pilih Sahrudin. Emailnya apa? Misalnya Cendrawasih. Paspornya apa? Kita password, kita send. Nanti Buat dia password sendiri ya? Ya, akan terkirim ke email yang kita cantumkan di sini. Siap, siap, siap. Nah, setelah itu kita bisa mengakses akun Si Halal. Begitu. Siapa? Ya, Dan kalau syarat- kita pendamping, kita tidak perlu register karena kita didaftarkan oleh LP3H Hidayatullah. Coba ya. Terima kasih, Pak. Dan Ya. sedikit tambahan, dan pelaku usaha itu nanti setelah akunnya jadi itu nanti diminta NIB-nya Pak pertama-tama. Nah, langsung diminta NIB-nya. Jadi kita masukkan NIB baru bisa login ke akun yang tadi Pak Pradis jelaskan. Ya. Izin Pak Pradis, ada yang bertanya lewat kolom chat. Ini Oh ya. ya, pelaku usaha dapat file template SJPH Si Halal dari mana Pak Pradis kira-kira? Kita yang share, Bapak Ibu. Jadi kita yang share, ya. Kita yang menyampaikan ke mereka sebaiknya dalam bentuk file, ya. Jangan mengirimkan dalam bentuk hard copy karena kan terus terang kita butuh biaya untuk transport, untuk fotokopi dan segala macam. Jadi kita share ke WA-nya, kita minta tolong isi filenya. Oleh sebab itu diperlukan tanda tangan digital tadi. Tanda tangan yang bisa ditempelkan ke Microsoft Word. Nah, jadi nanti pada saat kita melakukan pendampingan, kita tinggal lihat filenya saja, tidak perlu di print out. Setelah nanti pelaksanaan pengusulan selesai, barulah kalau mau di print, atau mau disimpan dalam bentuk file, kita simpan dalam bentuk file di folder masing-masing pelaku usaha kita. Begitu. Ada lagi yang dicek? OSS ini akses pelaku usaha atau pendamping. Ya, OSS ini yang mengaksesnya pelaku usaha. Karena yang diwajibkan memiliki NIB itu adalah pelaku usaha. Tapi banyak pelaku usaha kita itu yang seperti yang disampaikan Mbak Dian, mungkin sudah paruh baya, sudah tidak mengikuti perkembangan teknologi, mau tidak mau kita yang memfasilitasi. Kemudian jika yang akses pelaku usaha, tapi dia misalnya gaptek dan tidak bisa, nah ini betul. Jadi kitalah yang membantu. Bahkan tidak jarang dari A sampai Z itu kita yang mengerjakan, Bapak Ibu. Jadi mulai dari awal ya sampai kita ya mulai dari membuat SJPH-nya sampai mengupload di akun pelaku usahanya itu kita yang buat. Ya, karena mau tidak mau ya pelaku usahanya itu tadi sudah tua-tua, sudah tidak ngerti apa-apa, punya anak tapi anaknya sudah tidak di rumah gitu ya. Nah, enak kalau pelaku usahanya itu milenial ya, UMKM yang memang milenial yang paham tentang teknologi, komputer, teknologi segala macam. Jadi enak kita selaku pendamping. Jadi kalau pekerjaan kita selaku pendamping itu sebenarnya mudah, ya tinggal memverifikasi validasi, kemudian memverval di aplikasi Si Halal sebetulnya sangat mudah. Tetapi menjadi sulit pada saat pelaku usaha kita, yaitu tadi, tidak paham, tidak ngerti teknologi, dan seterusnya. Kemudian, apalagi nih? Oke, yang sholat, silakan Bapak Ibu. Untuk NIB, PU berapa lama proses? Insya Allah tidak lama, ya. Tergantung
Bagaimana kita mengakses teknologi? Bisa 1 menit, bisa 5 menit, selesai. Begitu. Karena dia semuanya pakai online. Tinggal kita download dan kita print. Ya, selesai Mas Dika. Di chat sudah tidak ada. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu, sebetulnya di YouTube itu sudah banyak sekali cara membuat NPWP, ada di YouTube. Tinggal tulis saja, membuat NPWP, keluar nanti tuh videonya. Membuat NIB, tulis saja di YouTube-nya, keluar. Ya. Bahkan untuk video-video aplikasi Si Halal, itu juga sudah ada. Jadi sangat dibantulah oleh teknologi sekarang. Begitu Mas Ika? Oke. Baiklah, waktunya 14.40. Tidak ada pertanyaan lagi kira-kira Bapak Ibu rekan-rekan sekalian? Kalau tidak ada, ini izin kesepakatan bersama karena kita materi setelah ini adalah post test dan ada juga udah berapa orang ya tadi yang izin ya? Kalau kita lanjut ke post test, kira-kira bagaimana? Ini Pak Pradis, kira-kira pendapatnya gimana Pak Pradis? Sholat dulu. Iya. Sholat dulu ya? Mungkin teman-teman sholat dulu, Mas Ika. Sholat dulu ya. Nanti jam 4 lagi aja. Oke. Jam 4. Berarti sesuai jadwal ya, post Iya. testnya jam 4, 16.00. Ya. Oke. Ya. Oke, nggak ada ya berarti closing statement. Apa Pak Pradis? Ya, baik. Terima kasih Mas Dika. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga saja apa yang setelah kita diskusikan tadi dapat membantu Bapak Ibu dalam melakukan pendampingan. Kami juga sangat berharap Bapak Ibu semua bisa lulus dan sama-sama bergabung menjadi pendamping proses produk halal di LP3H Hidayatullah. Baik untuk membantu tetangga-tetangga kita yang pelaku usaha maupun membantu pemerintah dan konsumen untuk mendapatkan produk yang halal. Dan mohon maaf apabila selama kita berdiskusi ada hal-hal yang tidak berkenan, mungkin ada hal-hal yang kurang pantas yang saya sampaikan tadi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.